Antum bisa lihat sambil ngotak-ngatik halaman 119 tentang al-bab ar-rabi'. Ada? Yang pertama tentang masalah takdir, intinya takdir itu ada. Oke, takdir itu ada. Sekarang perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di pengamalannya. Jadi, apakah adanya itu untuk diamalkan atau adanya itu dipisahkan dari Al-Quran? Boleh bagaimanapun itu takdir bukan syai'un minal Quran. Kita lihat yang pertama. Ini urutannya nih sebenarnya paling enak itu yang nomor 3 dulu nih. Takdir am. Oke? Takdir am, umum dia. Takdir semuanya. Semua surat itu pakai takdir sebelum bismillah. Takdir itu letaknya sebelum bismillah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dan seterusnya. Kalau misalkan dia disambung dengan ayat terakhir dari surat, misalkan contoh waladdallin, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alif lam. Oke, sudah dicontohkan. Di situ takdir di setiap surat itu bisa, kecuali satu, At-Taubah. Kenapa? Karena takdir itu harus nyangkut sama bismillah. Takdir itu berpasangan dengan bismillah. Taubah nggak ada bismillah, maka nggak ada takdir. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Oke, jadi bisa. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Allahu akbar. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nggak bisa. Oke, takdir nyangkut sama bismillah. Karena di Taubah nggak ada bismillah, maka otomatis takdir pun nggak ada. Yang kedua, nggak pakai takdir di semua tempat. Mau di Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, atau segalanya nggak ada takdir. Mau di awal, mau di akhir nggak ada takdir. Maka dikasih tanda la. La itu umum, nggak pakai takdir. Tidak, tandanya aja la. Maksudnya di semua tempat nggak ada la. Yang pertama, takdir di semua tempat ya, tandanya ain. Yang kedua, takdir tidak ada takdir dimanapun, tandanya la. Apa? Di situ nggak ada, tanda-tanda itu nggak ada. Di situ yang ada hanya secara umum. Sekarang di sini yang katanya al-awwal, at-takdir awal alam nasrah itu ada. Nah, baru sekarang kita bahas yang itu. Takdir, ada takdir, tetapi di awal surat Khatmah. Oke, sekali lagi, pendapat yang ketiga, takdir itu ada dan bisa dipakai dengan syarat hanya bisa di awal surat Khatmah aja. Surat Khatmah itu adalah antara Ad-Duha dan Alam Nasrah. Antum buka semua di mushaf. Buka Al-Quran semua, buka mushaf semua. Surat Ad-Duha. Udah? Apa? Apa? Bentar, selesai dulu bang, nanti baru nanya. Udah surat Duha? Sudah? Pendapat yang ketiga ini, dia boleh pakai takdir, tapi di awal surat Khatmah. Surat Khatmah itu dimulainya dari Ad-Duha.
Oke, ad-duha. Nah, ketika mulai cuman tidak ada awal takbir di surat ad-duha, mulainya itu dari awal alam nasroh. Mulainya adalah khotbah di sini adalah alam nasroh. Jadi sebenarnya nantilah kita lihat lah setelah membaca keempat itu biar lebih jelas. Oke, sekali lagi berarti poin yang ketiga ini adalah takbir di awal-awal surat khotbah. Misalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Awas, berhenti ya, berhenti. Jangan sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu akbar. Kalau gitu takbir di akhir ad-duha kalau gitu. Nanti yang keempat. Sekarang kita berbicara takbir di awal surat khotbah. Berarti gimana? Ketika ada ayat sebelumnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. Oke, terus wa ila rabbika farghab, bismillahirrahmanirrahim, wat-tini waz-zaitun. Oke, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, wat-tini waz-zaitun. Terus di akhir Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus sampai Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhan nas, qul a'udzu birabbin nas. Oke, qul a'udzu birabbin nas. Qul ya ayyuhan nas boleh enggak? Tergantung. Selawat dulu. Tuh, datang fotokopian C. Yang keempat, boleh pakai takbir, tapi dia hanya terletak di akhir-akhir surat khotam, akhir-akhir surat khotmah. Tadi kita mulai surat khotmah itu dari mana batasannya? Surat ad-duha. Berarti setelah selesai ad-duha takbir, selesai al-nasr takbir, selesai at-tin takbir, selesai an-nas takbir, gitu ya. Contoh, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. Terus wa ila rabbika farghab, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, wat-tini waz-zaitun, dan seterusnya. Minal jinnati wan nas, Allahu akbar. Oke? Ini hanya pemahaman umum saja dulu. Pemahaman khususnya entar. Itu yang kedua, at-takbir akhir ad-duha. Berarti tadi pembahasan yang keempat ya. Yang at-takbir akhir ad-duha, lihat nomor 2. At-tani, takbir akhir ad-duha sampai akhir an-nas. Itu tadi berarti takbir yang di akhir-akhir surat Fatah. Kemudian gimana untuk orang yang mengucapkan Allahu Akbar? Kasih tahlil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Gimana ya? La ilaha illallah, wallahu akbar. Misalkan ada tahlil lah ya, kayak gitu. Itu pada aslinya, pada dasar itu gak ada tahlil, cuma takbir aja. Tapi di surat-surat khotmah itu khusus hanya di surat khotmah itu ada yang menggunakan tahlil, tapi itu hanya pendapat ba'd saja. Kalau pendapat sebagian kecil, maka kita akan mengambil jalur selamat pendapat jumhur. Oke, berarti kita langsung lihat hafaz takbir bisa ya, bisa takbir. Sekarang kita lihat syatibi. Apa tandanya di situ? La. Ini rumus ini untuk takbir, rumus takbir.
atau rumus itu bahasa Arab. Yang pertama ada la, yang kedua ada a, yang ketiga ada qad, yang keempat ada kho. Ini maksudnya apa? La umum nggak pakai takdir, ain umum pakai takdir, oke, di semua tempat. Shad takdir di akhir surat Fathah tapi di awalnya saja. Kho takdir di surat Fathah tapi di akhir-akhirnya saja. Kita apakan ya? Silakan. Ga pakai takdir umum. Yang kedua pakai takdir kecuali taubah umum. Oke. Yang ketiga shad takdir awal khotmah. Mulainya dari alam nasroh ya. Alam nasroh. Kita katakan khusus. Ini juga sama, khusus juga. Takdir akhir khotmah. Mulainya dari akhir az-zuhar. Oke, kebayang? Ini tentang rumus takdir. Sekarang kita lihat hamami, Tariq hamami dari yang apa? Yang menyusunnya adalah Abil Karam Al-Mubarak bin Hasan, Abil Karam Al-Mubarak bin Hasan bin Ahmad bin Fathan. Nama kitabnya adalah kitab Al-Misbah. Tariqahnya adalah Tariqah hamami. Maka di sini kita katakan kitab Al-Misbah Tariq Al-Hamami. Karena nanti kitab Al-Misbah ada dua tariq. Antum melihat di buku antum, coba minta satu ininya rekaman atau tadi buku aslinya aja. Ini buku ini adalah Hadiyatun ila Maulana. Hadiah dari Syekh untuk Maulana. 9 Rabiul Awal 1433 Hijriah. Siapa? 1436. Berarti hampir 3 tahun yang lalu. Muhammad Salim Al-Masri. Sip. Ini buku yang versi aslinya banget. Masih kitab kuning. Kitab kuning, ini kitab kuning. Warnanya kuning soalnya. Antum lihat halaman 32 berarti. Ada yang jadwal Mahfulifa fihi anil fil. Halaman 32. Ada? Ono tak? Ayat. Lihat di situ Al-Misbah. Ada dua ya, kitab Al-Misbah. Tariq yang pertama adalah Tariqah Al-Hamami, yang kedua Tariqah Ibnu Khaliyah. Ibnu Khaliyah. Yang kita akan pakai adalah Tariqah Al-Hamami Al-Misbahnya. Lihat di Tariqah Al-Misbah, takdir gimana? La dan kho ya. La itu apa? Gak pakai takdir di semua tempat. Yang kedua, kho apa? Boleh takdir di akhir-akhir surat Rahman. Tuh. Antum ketika mau menggunakan Tariqah Hamami, ketika ketemu akhir surat Rahman, nah bebas tuh. Antum mau pakai takdir silakan. Tapi tempatnya tadi. Atau nggak pakai takdir bebas. Ada dua cara baca. Tapi kalau antum pakai Tariqah Syatibi, Syatibi itu yang mana tandanya nanti kita bahas. Tariqah Syatibi, maka dimanapun antum nggak boleh pakai takdir. Lihat tanda Syatibi apa? Lihat di Al-Hashimi halaman 28. Paling pertama berarti. Lihat Syatibiyah. Takdir gimana? La. Sekarang untuk simpelnya antum cukup lihat aja ke buku yang di sini. Sekarang yang kedua tentang pembahasan mad munfasil. Munfasil itu apa? Apabila ada mad ketemu hamzah dalam dua kalimat, contohnya
Inna anzalna. Oke? Ini udah kita bahas kemarin. Lihat dari baca tinggi berapa harokat? Tawasud itu berapa harokat? Halo? Semuanya wajib menjawab apa yang ditanyakan. Oke? Ketika kamu jawab, anak anggap antum ini antum ini sudah tahu. Tapi nggak mau masih tahu. Ya, husnuzon. Kan dak su'azon kan gitu. Tinggalkan husnuzon ya. Tawassut atau khomsa, 4 harokat atau 5 harokat. Ketika 2 harokat nggak boleh lagi, 3 nggak boleh lagi. Oke? Lihat hamami gimana? Kosor 2 harokat saja, 3 harokat nggak boleh, 4 nggak boleh, 5 nggak boleh. Oke? Hafaz kemarin secara umum ada berapa marbut fasil itu? 2, 3, 4, 5. Ada 5. 2, 3, 4, 5. Ada 4 ya. Ada 4 macam. Dan yang ketiga tentang marbut fasil. Marbut fasil kemarin hafaz itu ada berapa macam? 4, 5, 6. Ada 3 ya. Kalau berbicara hafaz bebas antum. Mau 4 harokat, mau 6 harokat, mau 5 harokat, ketika ketemu mutasi bebas. Tapi ketika antum mau mengikrokkan arah orang-orang pakai tariqah syatiyah, nggak boleh lagi antum 6 harokat, hanya boleh 4 atau 5. Ketika antum mau mengikrokkan orang-orang pakai tariqah hamali, nggak boleh lagi 5, 6 nggak boleh. Tapi wajib 4 saja. Lihat, hamali berapa? Dan mutasim tawassut. Oke? Kemudian yang keempat, masalah nun ketemu lam ro. Nun ketemu lam ro. Contoh min ladunka atau min rahmatin. Oke? Min ladunka, min rahmatin. Lihat di Syafi'i gimana? Enggak pakai gunnah. Min ladun. Hamami gimana? Enggak pakai gunnah. Min ladun, min rahmatin. Dua-duanya enggak pakai gunnah. Sekarang kita lihat di tariqah secara umum, hafaz itu ada 2. Ada yang pakai gunnah dan ada yang enggak pakai gunnah. Kita lihat satu aja dari Hasyimi aja. Lihat yang di nun sama lam ro. Ada yang pakai gunnah enggak? Lihat tariqah al-kamil, apa kitab al-kamil, tariqnya al-Mulinji sama ya Jazi. Lihat pakai gunnah dia. Ketika kita berbicara atau ketika kita mengikrarkan orang-orang pakai tariq kitab al-kamil, maka min ladun min rahmati. Oke, pakai gunnah. Ada ya? Oke. Jadi nanti ketika lu ketemu lah bukunya apa? Nah, langsung yang kelima, kalimat dia bersekutu sama baskoh. Ini surat apa nih? Dia bersekutu sama baskoh. Wallahu ya begitu. Kemudian wazadahu baskotan fil ilmi wal jism. Bukan langsung, bukannya itu kayak yang kedua. Yang pertama ya suku dan basko. Al-Baqarah 245 sama wazadakum fil khalqi basko. Itu tadi maksudnya. Al-A'raf 69. Di situ antara sin dan sod, hafuz itu bisa baca dua-duanya.
Sip. Untuk Thariqah Syadziliyah gimana? Thariqah Syadziliyah gimana? Pakai sin. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa zadakum fil khalqi bastah wa yabsutu anhum ghayrakum bulni adalah. Wa yabsutu sama bastah itu pakai short. Mereka semua kecuali mereka semua ini merujuk pada rumus sebelumnya. Kita akan fokuskan di wadisi nibatihi. Selain mereka semuanya pakai sin. Mereka tadi yang dimaksud itu adalah short itu rumus untuk siapa? Ini lagi berbicara tentang kalimat wasiyah di surat Al-Baqarah di matan Syadziliyah. Wasiyah tadi rufa. Kalimat wasiyatan dibaca wasiyatun itu adalah short. Siapa rumus siapa? Short. Halo. Kemarin short rumus siapa? Tuh kan, udah lihat aja. Short rumus Syu'bah. Hilmi rumus siapa? Hilmi yunil maki yufihi wa nafi'ihi. Al-maki sama nafi'. Kemudian Ridwan Isai. Selain mereka bertiga itu pakai sin ketika ketemu Basbah. Selain mereka bertiga ditambah kumpul satu. Kesimpulannya, kata Imam Syafi'i, hafaz, karena ini kita berbicara hafaz itu pakai sin aja. Imam Syafi'i ya. Tapi kan Syafi'i itu hanya salah satu thariqah yang ada di hafaz. Ketika ada pembahasan dia bersuku, di situ bisa short. Ketika berbicara hafaz, Syafi'i di sini kan. Tapi kan hafaz itu ada di atas, hafaz itu umum. Sebagai buktinya, di mushaf antum semua di situ pasti ada indikasi sin atau short. Ketika tulisannya pakai short, pasti dikasih sin, mau di atas mau di bawah. Karena dulu pernah menghadiri sebuah majlis tahun lalu atau tahun lalu, dan yang mengisinya itu kajian tentang Al-Quran. Dan kalau anak sebutkan namanya, anaknya semua antum itu pasti kenal. Anak bilang semua antum itu pasti kenal. Ketika ada pertanyaan, Ustaz, kenapa di kalimat dia suku itu kok ada tanda sinnya? Dilihat kalau sinnya kalau tulisan short itu di bawah, berarti tandanya di situ pakai sin. Tapi kalau shortnya di atas, berarti pakai short. Ilmu baru. Ini thariqah baru. Emang itu penjelasan. Apa? Penjelasannya kita belajar ketika kita belajar penjelasan. Tuh kan kalau ini. Ya udah sekarang antum lah yang meluruskan. Berarti kan kalau ini udah sekian lama kayak gitu pemahaman, mau kita biarkan atau mau diluruskan? Langsung kita luruskan. Ada sin atau short itu tulisan itu karena perbedaan jalur thariqah. Ketika berbicara thariqah Syafi'i, maka wajib di situ pakai sin. Mau si shortnya di atas, mau di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, bebas. Yang penting ketika ketemu kalimat itu wallahu yaqbidu wa yabsutu, wajib pakai sin. Wa yabsutu. Oke. Kemudian wazadakum fil khalqi bastah juga pakai sin. Kemudian kita lihat thariqah Hamami. Pakai apa? Hamami pakai short. Ketika antum baca pakai madian mufassal yang dua harokat, ketika ketemu di sini wallahu yaqbidu wa yabsutu, wajib seperti itu. Wajib pakai short. Oke. Jadi bukan permasalahan di atas atau di bawah, di depan atau di belakang, kanan atau kiri. Oke. Tapi permasalahan thariqah. Berarti kalau kayak gitu, nanti kalau disebut itu dari siapa? Kayaknya satu nama nih jangan-jangan. Iya, dari dulu saya ngajar seperti itu. Nanti berarti harus dibeli lagi. Hah? Oh, ada SKIP. Sip, nggak ada K.
Pembahasan berikutnya yang menjadi khilaf antara para ashabus thariqah di bawah kamus itu adalah kalimat al-musayfirun atau al-musayfirun. Surat apa ayat berapa ini? Atur. Ya, sok buka. Kita buktikan semua di mushaf langsung. Di sini kan udah dikasih tanda nih semuanya nih. Akur 37. Gimana tulisannya? Nah, kan pasti ada tanda sin kecil atau short kecil, bukan kecil lah. Ada tanda sin atau short. Kalau tulisannya pakai fontnya itu pakai short, maka ada tanda sin. Kalau tulisannya sin, pasti ada tanda short. Coba untuk tulisannya di mushaf itu pakai sin atau short? Short dikasih sin. Tulisannya apa? Fontnya short ya, short. Bahasa Indonesia Short. sama semuanya ya. Cuman yang beda kalau di Indonesia yang akur ini karena bolehnya sebenarnya kan Wajani ya. Apa? Kan ini Wajani ya kalau yang Nusa ini. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu katakan Indonesia sinnya itu di atas short. Sinnya di atas short. Ya udah, bukan masalah di atas dan di bawah. Tapi masalah pakai toriko apa dia baca. Oke. Di sinilah pentingnya kita sampai bisa sampai ke rumah itu harus detail alamatnya. Misalkan antum baca pakai apa riwayat hafaz. Hafaz bisa nggak? Bisa. Nyampe nggak? Belum nyampe. Ketika berbicara di sini apa sok nih? Kita mau yang mana aja. Nah. Tapi ketika kita pengen bilang dia itu sin, kata siapa? Hafaz? Enggak. Hafaz nggak bilang sin. Hafaz juga ada bilang short. Tapi ketika bicara siapa? Syadidi, anak-anak, angkau. Nah, itu pasti pakai dua-duanya bisa. Sin bisa, short bisa. Kita lihat Hamami, sin. Dia langsung Hamami pakai apa? Sin. Ketika antum baca Jais Mufasil 2 harokat, patokannya Jais Mufasil langsung berapa harokat ya? Itu sangat untuk yang paling memudahkan antum pakai torikoh mana. Kenapa? Karena yang paling banyak itu ya Jais Mufasil itu lah. Karena kalau ini kan cuma sebagian aja, makanya dikatakan ini khilaf di sini khilaf juz'i. Ada juz'i, ada kulli. Berikutnya kalimat bimusayyitin, lasta alaihim bimusayyitin. Berbicara hafaz di situ bisa short bisa sin. Langsung kita lihat Syadidi gimana? Short. Hamami short. Sekarang kita lihat siapa yang baca pakai sin di antaranya aja. Buka Al-Hashimi aja dulu. Di Musaitir. Siapa yang baca pakai sin? Al-Kamil lagi. Dua-duanya. Hashimi itu paling pertama. Lihat di sini Hashimi itu paling pertama kan? Di sini juga sama. Pasti Bagani paling pertama. Ini Abu Qahir yang kedua. Al-Fil yang ketiga. Zur'an yang ketiga. Tapi antum jangan lupa jalur silsilah sanadnya ya. Berarti ketika antum berbicara yang tadi Hashimi itu dipertanggungjawabkannya kemana? Hashimi dari Al-Asnani. Asnani dari siapa? Ubay bin Soba dari Hafaz. Nyambung. Ketika berbicara Afil dari siapa? Halo, Ahmad bin Soba dari Hafaz. Pembahasan berikutnya adalah kalimat
Sip. Pemain tetap fokus ya. Pemain tetap fokus. Biar panitia yang mengkondisikan. Enggak, bercanda. Itu kalau kita yang berikutnya kalimat bab a'az-zakaraini. Ketika dikatakan bab, berarti pembahasan di situ bukan cuma kalimat a'az-zakaraini aja, tapi kemarin ada 3 ya. A'az-zakaraini, a'al-ana, a'allahu. Hamzah tentang hamzah, status hamzah istifham, tentang masalah hamzah istifham. Untuk pembicaraan riwayat Hafs A'az-zakaraini di situ cuma ada 2 cara baca. Apa aja? Tashil a sama ibdal a. Oke. Kemarin kita sudah diwanti-wanti ketika mengucapkan tashil di sini, hati-hati, jangan sampai ada alif idgham. Awas, itu tashil, iya tashil hamzah 2, tapi itu nanti ada pembahasan baru tuh, ada alif idgham. Beda ketika a sama a. Ucapan tashil itu tashil ma'al idgham. Ucapan tashil saja oke. Cuman yang satu a, yang 2 agak ditekan sedikit a. Kemarin juga kan ketika tafsirnya kasroh gimana, tafsirnya dhammah gimana, tafsirnya fathah gimana. Lihat Syatibi gimana? Wajah. Memang sepertinya tarikat yang paling enak itu memang tarikat Syatibi. Karena selalu dia nanti paling ke bawah, ketika yang lain sibuk, ketika ada 2 pilihan, yang lain sibuk A, sibuk B, dan itu dua-duanya bisa. Tapi ketika berbicara Hamami, di situ wajib ibdal, wajib al-zakarain Allah. Nggak boleh lagi ketika berbicara atau majlis mufasil antum 2 harokat ketemu kalimat ini Allah dan seterusnya. Berikutnya pembahasan berikutnya adalah yalhas zalika. Ta ketemu zal. Di sini ada 2 cara baca. Yang pertama idgham, yang kedua izhar. Ada yalhas zalika ketika nyambung ya, bukan ketika waqaf. Karena kalau ketika waqaf yang itu sepakat. In tatrukhu yalhas. Kalau nyambung in tatrukhu yalhas zalika 1 atau yalhas zalika yalhas atau yalhas. Yang pertama pakai ta, yang kedua pakai